Halo Dimensi Lovers, kembali lagi bersama Dimensi Belajar di mana saja bersama saya Kak Diana. Kali ini akan membahas soal bahasa Inggris untuk ujian masuk UNES ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, ini merupakan contoh soal untuk ujian masuk UNES tahun 2016. Nah, soal bahasa Inggris ini ada 30 soal dan didominasi oleh reading comprehension ya, reading dan juga vocabulary. Untuk sisanya ada soal structure namun hanya beberapa soal saja. Oke, lanjut aja kita bahas soalnya. Nah, berarti teman-teman harus menguasai reading comprehension ya. Dan ingat, jika ada soal reading comprehension, teman-teman jangan membaca teksnya dulu, tapi baca dulu soalnya, kemudian baru dibaca teksnya. Oke? Oke, sekarang nomor 61 ya. Nah, di sini ada soal ya untuk 61 sampai 62. Berarti teks tersebut untuk 61 dan 62. Oke, sekarang kita lihat soalnya. When Lincoln spoke at the Gettysburg ceremonies, bla bla bla, gitu ya. Ketika Lincoln berbicara pada upacara Gettysburg, itu apa nih dia, kenapa gitu. He spoke for only a short period of time. He was extremely proud of his performance. His words were immediately recognized. American people were proud of him. And he was enthusiastically cheered. Ya, yang mana nih kira-kira? Oke, kita bahas. Kita lihat speech. Mana speech? Kita lihat kata kuncinya adalah di sini ini ya. Gettysburg dan juga spoke, speech ya. Sekarang kita lihat speech mana? Ini Gettysburg ya. Lincoln's now famous Gettysburg Address was not at the time it is delivery recognized as the masterpiece that it is today. Nah, jadi katanya si Lincoln itu dia terkenalnya karena karyanya gitu kan, bukan ketika dia setelah berbicara banget nih pada seremoni Gettysburg ini gitu. Lincoln was not even the primary speaker gitu kan. Dia itu bukan speaker utama gitu, bukan pembicara utama nih pada Gettysburg ceremonies ini gitu kan. Justru yang the main speakernya adalah Edward O. Everett gitu kan, whose 2-hour speech was followed by Lincoln's shorter remarks. Nah justru pada si Gettysburg ceremonies ini yang jadi primary speakernya itu bukan si Lincoln, tetapi Edward Everett, yang dia itu berbicara nih si Edward ini 2 jam gitu kan, 2 jam penuh nih. Kemudian barulah diikuti oleh shorter remarks-nya dari Lincoln gitu kan. Berarti di situ kita dapat simpulkan bahwa pada saat Gettysburg ceremony ini si Lincoln itu berbicara hanya sebentar aja kan gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana? He spoke for only a short period of time. Iya, berarti jawabannya adalah yang A, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke 62. When did Lincoln's Gettysburg Address began to receive public recognition nih? Kapan nih si Lincoln itu dia menerima kehadirannya tuh diterima gitu, atau publik itu mulai menyadari nih gitu kan si Lincoln ini kapan gitu. Oke, berarti kita lihat ya tentang recognition. Itu kata kuncinya adalah recognition. Berarti kita lihat nih, kan sebelumnya belum ya, sebelumnya yang tadi udah dibaca tidak ada yang membahas tentang recognition itu. Sekarang kita lihat di sini ya. At the time of speech, a little notice was given to what Lincoln has said
and Lincoln considered his appearance at the ceremony rather unsuccessful. Nah, justru unsuccessful ya. After his speech appeared in print, appreciation for his word began to grow. Nah, ketika pembicaraan dia atau pidatonya dia itu, short remarks-nya dia itu terbit gitu kan, di koran, di majalah gitu. Nah, appear, nah apresiasi untuk perkataan-perkataannya tuh mulai tumbuh gitu ya. And today it is recognized as one of the all-time greatest speeches. Nah, berarti kapan nih publik mulai recognize his speech? Berarti kan setelah print ya, setelah ada published gitu. Mana nih kira-kira? Not until present day, after it has been published. Oke, good. Jawabannya adalah yang B ya, after it has been published gitu. After the speech was printed gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, ini question for 63 to 65. Oke, 63 sekarang. The definition of erosion in this passage. Oke, ini kata kuncinya adalah definition erosion ya. Nah, berarti ini adalah berbicara tentang definisi of erosion. Oke, apa nih is a strictly regional one? Gitu kan, hanya pada daerah tertentu aja gitu. Concentrates on flooding, hanya konsentrasi kepada banjir. Disregards man's role in it gitu. Tidak memperdulikan upaya manusia di dalamnya. Suggest the importance of unity, menyarankan tentang pentingnya kesatuan gitu. Assumes that the process is inevitable, mengasumsikan bahwa prosesnya itu tidak bisa dihindari. Kira-kira apa jawabannya? Sekarang kita ini, erosion is mainly regarded as the physical removal of soil by water and wind, gitu ya, tanah dengan air dan angin. It includes the deterioration of all parts of the habitat in which man and his crops and livestock have to exist. Nah, di sini ada kata-kata it includes the deterioration of all parts of the habitat, gitu ya. Nah, jadi Jadi di sini definition of erosion itu apa sih? Jadi dia itu di sini kan ini kan kalau si erosi itu sendiri dia itu pengikisan itu ya, pengikisan tanah oleh air dan angin gitu kan. It includes the deterioration of all parts. Nah, hal ini juga termasuk ke dalam pengurangan bagian-bagian dari habitat gitu kan. Nah, ini di sini terus katanya di sini juga ada major climatic change gitu. Azan, kita berhenti dulu. Kita lanjut, tadi itu nomor 63 ya, definition of erosion in the passage bla bla bla. Nah, tadi kalau misalnya strictly regional one itu hanya satu daerah aja gitu, enggak ya. Di sini tadi concentrated on flooding, enggak ya. Konsentrasinya hanya pada banjir, enggak. Disregards man's role in it, mengesampingkan upaya manusia di dalamnya gitu. Enggak juga ya, berarti ini enggak. Nah, ini berarti antara D dan E kan. Nah, kalau misalnya assumes that the process is inevitable, kalau misalnya yang E
itu adalah apa? Mengasumsikan bahwa prosesnya itu tidak bisa dihindari. Nah, tapi di sini bisa kan, if everything possible is done to conserve the vegetation, this will also ensure optimal conservation of soil and water. Nah, ini bisa dihindari gitu. Nah, maka jawaban yang betul adalah yang D gitu. Suggest the importance of unity. Jadi definisi dari erosion di sini gitu menyarankan gitu, suggest the importance of unity. Pentingnya kesatuan gitu. Jadi tentang apa? Tanah, tentang kehidupan vegetasinya, tumbuh-tumbuhannya harus gimana, terus tentang manusia, tentang tumbuhan, tentang peternakan gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut. Sekarang nomor 64. Nah, nomor 64 itu the loss of organic matter in the soil apa? The loss of organic matter in the soil. Nah, hilangnya organik gitu dalam tanah itu apa gitu? Is an irreversible process. D itu yang tidak bisa dapat diubah, proses yang tidak dapat diubah. A direct result of insufficient rain. Hilangnya organik ini karena apa? Direct result, hasil yang direct gitu dari insufficient rain, karena air hujan yang tidak cukup, has made the soil more susceptible. Ini loss of organic matter ini di dalam soil katanya membuat tanah itu lebih rentan, yang that takes a short period of time to happen. Membutuhkan waktu yang sedikit untuk terjadi. Led to the destruction of the vegetation, membawa kepada kehancuran tumbuhan. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini ada mana kata kuncinya itu tadi, the loss of organic matter in the soil. Gitu ya. This has led to the destruction of the microclimate above and below the surface. Generally in the direction of general drying out of the soil and the loss of organic matter in the soil. Nah, jadi di sini nih. Jadi katanya ini itu mengurangi microclimate above and below the surface. Jadi itu artinya apa? Mau di bagian surface-nya gitu, above dan below the surface, di bagian atas dan bawah permukaan itu mengurang. Kan kalau mengurang berarti artinya dia rentan ya, si tanahnya menjadi rentan. Nah, berarti ini the loss of organic matter in the soil ini dia has made the soil more susceptible. Ini berarti ya jawabannya adalah yang C. Jadi membuat tanah menjadi rentan. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini vocabulary, the word livestock. Nah, livestock, kata kuncinya livestock itu apa sih? Stock of living things. Gitu ya. Animals kept on a farm. Ini berarti berkaitan dengan peternakan. Kalau ini stock of a living thing. Persediaan makhluk hidup. Delivery system of animal, ini sistem pengantaran hewan gitu. Any animal which is alive, hewan apapun yang hidup, yang D. Yang E itu food stuff made for living, itu bahan-bahan makanan yang dibuat untuk hidup gitu lah. Nah, kita lihat di sini livestock itu apa sih? Nah, di sini kan ada ini ya.
Mana livestock? Oh, ini. It includes the deterioration of all parts of the habitat in which man and his crops. Nah, man, manusia, dan his crops. Crops itu artinya tanaman ya, tumbuhan gitu. Pertanian gitu. Nah, livestock and livestock berarti yang berkaitan dengan tumbuhan itu adalah livestock. Livestock di sini itu artinya ternak. Gitu ya. Pertanian dan peternakannya gitu. Nah, berarti livestock ini itu animals kept on a farm. Itu ya jawabannya yang B. Jadi teman-teman kalau misalnya vocabulary-nya misalnya nggak tahu nih artinya, teman-teman coba lihat lagi ke atas teksnya dan lihat konteksnya, itu konteksnya apa sih gitu, ya. Oke, sekarang ini number 66. The third step you have to do in order to get the drawer open is, third step berarti 1, 2, 3 ya, press the withdrawal button for checking or the button for savings. Berarti yang mana nih? Pressing the checking or saving button. Dia kita samain ini third step. Ya, sampai nanti yang drawernya open. Ini first, second, third, fourth, and fifth. Oke. Sekarang kita ke bawahnya lagi. Nomor 67. Nah, 67 ini, it is clear that in one day a customer can withdraw. Oh, ini tentang pengambilan uangnya ya. Jadi pengambilan uang dalam sehari itu nih, kata kuncinya adalah withdraw. Customer can withdraw gitu in one day. Bisa berapa kali nih? Itu unlimited, tidak terbatas. $50 packets from the machine teller, hanya $50 aja. As much cash as she or he wants from the bank owner. Nah, kalau ini sama aja kayak unlimited ya. Kalau di any amount of cash shown in the machine regularly, berapapun angkanya gitu yang terpampang di mesin itu, ATM, a certain amount of cash in 50 or $100 bills. Nah, ada hitungannya gitu. Bisa 50, bisa 50 atau $100 gitu ya. Coba sekarang kita lihat ke atas. Berapa nih? Oke, nah di sini apa? Kita lihat ya, ini withdrawal. Kita kata kuncinya tadi amount ya. Nah, enter the amount of withdrawal either 50 or $100 gitu ya. Berarti boleh 50 or $100 gitu ya. Terus all customer are limited. Berarti kalau jawabannya tadi unlimited itu salah. Are limited to 2 withdrawals in 1 24-hour period. Nah, berarti dalam satu hari itu bisa pilih antara 50 or $100 ketika ingin mengeluarkan uangnya, dan customer itu hanya bisa 2 kali gitu dalam satu hari itu, dalam 24 jam itu ya. 2 kali withdraw. Oke, berarti di sini yang pertama unlimited enggak gitu ya. Kalau $50 aja enggak, karena bisa juga 100. As much as enggak. And amount of cash shown in the machine regularly enggak. Nah, berarti ini ya, a certain amount of cash in 50 or $100. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Number 68. How many people can go on this tour? Berarti kita kata kuncinya adalah people. How many people? Kita lihat di sini ada nggak sih people, call or fax us today for more information. Enrollment is limited. Di sini nggak dijelasin berapa orangnya, tapi katanya di sini itu terbatas gitu ya buat enrollmentnya. 2-8 enggak ya, 10 enggak, more than 10 no, a limited number yes. Ya, an unlimited number itu no, karena di sini enrollment is limited.
Ya, berarti orangnya tuh terbatas. Oke, can we infer about this area of southern England? Ya, kita dapat menyimpulkan bahwa di southern England ini suasananya gimana sih areanya? Oke, sekarang kita lihat. Spend the romantic days enjoying the green countryside of southern England. Gitu ya, green. Kalau green itu berarti tandanya apa? The land is flat. No, yes. Sun is hot and the air is dry. No. The region has a lot of vegetation. Banyak tumbuhan ya. C. Karena green. Berarti yang betul adalah C ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini masih soal reading ya, karena di soal ini di UNES ini dia lebih banyak ke reading comprehension dan vocabulary. Oke, nah sekarang the word language ya, the word language, kata kuncinya adalah language. Kita lihat di sini language. Kita nggak tahu nih arti language itu apa. Kita lihat di sini apa sih, use for practical purposes, digunakan untuk apa tujuan-tujuan praktis gitu. Kept securely for future use, disimpan secara aman gitu untuk kebutuhan yang akan datang. Cause plastic to break easily, bisa membuat plastik itu dihancurkan secara mudah. Was polymerized systematically, dipolymerize gitu ya secara sistematis. Exists in an unwanted situation, hadir di dalam situasi yang tidak diinginkan. Oke, sekarang kita lihat. Oddly, anehnya, those newly synthesized plastic gitu ya, plastik sintetis baru ini gitu, languished in the polymer laboratories for decades because no one had yet found a use for the new materials. Gitu ya. Oke. Ini language ya. Language itu dia itu apa sih? Language itu dia tidak diinginkan gitu ya. Situasi yang tidak diinginkan, because no one had yet found a use for the new materials, karena nggak ada penemuan gitu, penemuan yang baru untuk plastik ini kan. Nah, berarti itu artinya language itu adalah existed ya. Nah, existed in unwanted situation. Jadi language ini dia ada gitu dalam situasi yang tidak diinginkan. Dia ada di polymer laboratories for decades, gitu ya. Selama dekade ini gitu dia selalu ada di polymer laboratory gitu, karena ya udah pakai polyester itu aja gitu, karena nggak ada belum ada material yang baru gitu ya. Ini jawabannya adalah yang ya. Terus sekarang kita lihat, we can see from the information in this text that, informasi apa sih yang diberikan di sini? The introduction of plastic would have upset the world economy. Pengenalan tentang plastik yang membuat upset gitu ya, membuat galau ekonomi dunia. Commercial use of a material does not always follow its discovery. Kegunaan komersial dari suatu materi itu tidak selalu diiringi dengan penemuan gitu. No practical types of plastic, gak ada praktek jenis-jenis praktek dari plastik gitu ya sampai sekarang. Plastic have revolutionized people's ways of life. Plastik sudah merevolusi gitu ya cara hidup manusia. People had no need for plastic in 100
1800. Yang mana nih kira-kira? Nah, di sini kan kita lihat ya, because no one had yet found a use for the new materials. Nggak ada penemuan baru gitu kan tentang material yang bisa digunakan untuk si plastik ini nih, selain polyester ini nih gitu kan. Nah, berarti itu artinya jawabannya yang B. Commercial use of a material does not always follow its discovery. Jadi, eh, kegunaan komersil dari setiap materi itu tidak selalu diiringi dengan penemuan. Gitu. Jadi, buktinya sampai saat ini nggak ada nih gitu materi untuk plastik ini. Gitu. Ya, oke. Oke, sekarang kita ke questions number 72. According to the author, slang is defined as word and phrases. Oke, berarti kata kuncinya adalah slang define, ya, definition of slang. Kita lihat mana di sini kata slang. Oke, ini standard usage of language include those words and expression understood use and by a majority in the speakers of language and certain of the level of community. As such, these words and are well defined and listed in standard dictionary. Colloquialism, on the other hand, are family word and idioms that are understood by colloquial expression and even slang may be found in standard dictionaries. Will be. Gitu ya. Jadi si slang ini may be found in standard dictionaries. Si colloquial and slang gitu ya, may be found in standard dictionary. Berarti kita lihat they are accepted by the majority for formal usage. No. They are understood by a restricted group of speakers. No. Found in informal language and listed in standard dictionary. Listed in the standard dictionary. Berarti jawabannya adalah yang C.